Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar Waalaikumsalam. Anda pemirsa Duta TV? Senang sekali rasanya saya Gusti Muhammad Hermawan dapat menjumpai Anda dalam program Majelis Sore, Majelis Kita Semua. Dan tentunya seperti biasa kami menghadirkan narasumber-narasumber yang akan membahas kajian-kajian Islami, tentu masih dari UIN Antasari Banjarmasin. Dan pada hari ini kita tentunya merasa terhormat karena langsung kehadiran dari salah satu guru besar di Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin, yakni Profesor Dr. Haji Ahmad Fahmi Arif MA. Assalamualaikum Prof. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat walafiat. Alhamdulillah, karena kalau dulu mungkin nanya kabar hanya sekedar pembuka ketika bertemu ya Prof, tapi sekarang memang benar-benar untuk bertanya kabar. Hari ini kita membahas seputar tema beberapa aspek stilistika dalam Quran Surah Al-Qadar ya Prof. Siap. Boleh mungkin nanti disampaikan kepada para pemirsa berkaitan dengan pembuka tema kita pada hari ini. Dipersilakan. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin. Sayyidina wa nabiyyina وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Para pemirsa Duta TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perkenankan pada kesempatan hari ini saya kembali, karena dulu sudah pernah juga saya sampaikan yang mirip-mirip dengan ini, yaitu aspek stilistika, gaya bahasa dari ayat-ayat Al-Quranul Karim. Kita fokus pada kesempatan kali ini pada surah Al-Qadar, karena baru saja kita tinggalkan bulan puasa, bulan Ramadan, dan surah ini selalu dibaca oleh Bapak Imam ketika melakukan salat tarawih. Lalu ini semacam ya kilas balik saja, begitu. Sebelum saya masuk ke sana, saya minta bantu sama teman saya untuk membacakan ayat ini. Ya, baik. Silakan, fadhal. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Wa ma adraka ma lailatul qadar. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha biidzni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Shadaqallahul azim. Wa sadaqa rasulul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin. Terima kasih bantuannya. Memang kalau suara bariton ya enak membaca gitu loh. Saya ini suaranya agak kecil gitu loh. Baik, saudara-saudara pemirsa. Jadi itu surah Al-Qadar. Sudah sangat familiar di kalangan kita. Apalagi baru aja kita berpisah dengan bulan Ramadan. Gitu loh. Ini Bapak Imam selalu membaca dalam kesempatan salat tarawih. Tarawih itu dari kata istirahat, tapi dia masuk ke dalam bahasa Indonesia artinya santai. Jadi santai, ya jangan terlalu cepat gitu maksudnya. Jadi pelan aja, itu kembali kepada makna tarwih, jangan gegabah. Kalau jangan gegabah ya, jangan juga terlalu pelan, sedang-sedang aja. Kan ada yang terlalu cepat gitu loh. Betul. Saya pusing, terlalu lamban, ya juga pusing juga kita. Tidak sampai 5 menit selesai 20. Jadi saya kira kembali kepada maknanya. Tarwih dari kata istirahat. Kalau istirahat kita ya santai. Gitu. Nah itu dia surah Al-Qadar. Nanti bisa dicek lagi di rumah masing-masing. Kalau tidak salah ingat ya. Ini Al-Qadar ini surah ke-97. 97. Kan ada 114 surah. Betul. Di dalam Al-Quran Al-Karim. Yang ini ke-97. Gitu dia.
saudara-saudara pemirsa, saya kira kalau untuk gampangnya nanti ya di rumah sampai semua bisa dibuka itu Al-Qur'annya, bisa dilihat teksnya begitu. Baik. Jumlah ayatnya tidak banyak. Itu hanya 5 potong aja. Kalau 5 potong termasuk surah-surah pendek. Gitu aja. Indonesianya surah pendek. Aslinya itu Al-Mufassal. Al-Mufassal artinya termasuk surah pendek. Pendek itu maksudnya ayatnya tidak banyak. Nah, gitu. Kan ada yang sampai 100. Ya. Nah, kalau ini hanya 5 potong saja. Al-Mufassal, pendek. Begitu. Terus ini surah itu kalau nanti kita tanyakan kepada Prof. Abdullah Karim, itu guru besar Al-Quranul Karim di UIN Antasari. Itu kalau tidak salah kita mencoba-coba aja mencari maknanya. Selama ini nggak ada terjemahan. Pendengarkan MTQ ya, kalau orang MTQ itu surah Al-Qadar misalnya. Betul. Ayat ke pertama misalnya seperti itu. Kan tidak ada diterjemahkan surah itu apa, ayat itu apa, juz keberapa. Ya. Semuanya asli dalam bahasa aslinya. Jadi kalau saya kira-kira ini ya, kalau surah itu tema, kan enak gitu lah. Jadi ada 114 tema. Enak anak-anak kita mendengarkan itu. Kemudian 30 juz'un itu juga ya tidak ada terjemahan. Kalau di Indonesia kan itu bagian. Ya. Jadi 30 bagian begitu, 114 tema. Nanti bisa dicek lagi nih ya. Ya. 6.300 6.326 kalau tidak salah ya. Itu ayat. Nah, ayat itu ya tema kecil, subtema. Gitu loh. Bayangkan ada sekian ribu subtema. Sekarang kalau yang ini hanya 5 potong ayat. Kan begitu. Jadi dia bicara soal sesuatu yang nanti kita uraikan sangat banyak sekali rahasia-rahasia di dalamnya. Walaupun hanya 5, tapi rahasianya banyak. Nah, saya ingin memperkenalkan istilah, makanya judulnya antum tadi bilang stilistika ya. Ya. Stilistika itu gaya bahasa. Jadi banyak gaya bahasa yang muncul di sana. Nah, nanti kalau masalah isi, nah itu Prof. Abdullah Karim, itu bidang dia. Baik. Kalau saya kena bagian stilistikanya, Gaya bahasa. gaya bahasanya. Gitu Baik. loh. Kita ketahui memang kalau kita bicara mengenai gaya bahasa di dalam beberapa pelajaran yang mungkin juga para pemirsa ketahui atau ada beberapa teman-teman yang mungkin sekolah di pesantren dan lain sebagainya, ada ilmu balaghah juga ya Prof. Nah, ilmu balaghah ini apakah sama juga dengan stilistika? Saya kira sama ya. Kurang lebih artinya Prof ya. Kalau di kalangan pondok disebut dengan al-balaghah. Dia pecah menjadi 3. Ya. Ada al-ma'ani, ada al-bayan, ada al-badi'. Ya. Tapi nanti masuk ke ranah kita secara umum disebut dengan stilistika. Stilistika. Ya. Stilistika. Kalau nanti dibilang al-balaghah, mereka agak aneh begitu. Tapi artinya sama artinya Prof ya, bahwa gaya bahasa menjadi acuan untuk pembahasan terutama dalam Quran surah Al-Qadar kita hari ini. Saya kira sama. Sama. Dari aspek itu nanti kita masuk. Baik. Nah, kalau kita sedikit memasuki dalam gaya bahasa, stilistika atau balaghah yang kemudian juga ada di dalam Al-Qur'an itu sendiri kan luar biasa indah begitu. Bahkan ada salah satu kaum munafik yang mengatakan bahwa dia juga mendapatkan surah dari Tuhannya yang berjudul Kodok itu dan kemudian juga diperdengarkan tidak seindah dari yang memang Al-Quran yang kemudian juga hari ini kita ketahui. Artinya kan memang ini firman Tuhan kita ketahui dan firman Allah Subhanahu wa taala yang begitu indah dan dirangkai hingga terbentuknya Al-Qur'an begitu terwujudnya sebagai bentuk mukjizat yang diberikan kepada Nabi Muhammad SAW. Tapi kita ketahui memang gaya bahasa ini kan memang begitu indah. Yang masyarakat ketahui
bicara mengenai gaya bahasa ini sendiri, karena bahasa Arab ini kan banyak macamnya ya Prof ya. Ada bahasa Arab formal, ada bahasa Arab yang mungkin keseharian dan lain sebagainya, dan begitu indah diatur. Mungkin sedikit bertanya kembali untuk sebatas pengetahuan bagi kita semua Prof. Kenapa Al-Quran itu dengan bahasa yang begitu indah, termasuk dengan masuknya dalam Quran surah Al-Qadar ini? Pertama dulu saya ingin katakan ini adalah kalamullah, firman Allah. Jadi ini bukan karya Nabi Muhammad dan bukan karya manusia, kan begitu. Ya. Tapi kan Al-Quran ini diturunkan kepada Nabi Muhammad, diarahkan kepada ya manusia Quraisy di Mekah, kemudian nanti ketika berpindah ke Al-Madinah Al-Munawwarah itu sudah bermacam-macam manusianya. Betul. Ada imigran dari Yaman, sudah ada di sana duluan itu dari Mekah. Ya. Nanti orang Mekah bersama Rasulullah muhajirin, diaspora ke sana dia. Ya. Tapi sebelumnya itu sudah ada asli orang sana. Itu yang disebut dengan, ya kita bilang orang-orang yang ya tinggalnya berpindah-pindah. Gitu ya. Baik. Itu ya yang di gurun pasir itu dia. Tetapi juga sebelumnya yang kuasai daerah Madinah itu adalah orang Yahudi. Jadi kita harus fair. Gitu lah. Yang pertama kali menghuni Al-Madinah Al-Munawwarah, yang ketika itu namanya bukan Al-Madinah ya, waktu itu adalah orang Yahudi. Jadi di dalam sejarah itu kota Al-Madinah Al-Munawwarah itu adalah koloni Yahudi. Kita ini datang belakangan. Baik. Oleh karena itu ya tidak bisa dikatakan Al-Quran ini ciptaan manusia, tidak bisa. Nah, di antara sekian banyak yang dihadapi oleh Al-Quran itu adalah orang-orang Quraisy. Quraisy ini di Mekah Al-Mukarramah, kan gitu. Tidak ada di lain tempat, ya hanya di Mekah, kan itu. Nah, orang-orang Quraisy ini orang-orang yang bukan hanya piawai dalam berdagang, ini orang pedagang ini, kan gitu, pedagang, tapi juga dia piawai dalam segi kebahasaan, Baik. seniman. Nah, nanti ini mungkin kita bahas lebih lanjut ya Prof di segmen berikutnya. Tetaplah bersama kami di program Majelis Sore, Majelis Kita Semua.